Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat AMC dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang dipersembahkan oleh Kombipa. Saya Agi Ardian akan bertindak sebagai pembawa acara yang akan memandu webinar ini sampai akhir nanti. Sebelum kita mulai webinar kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing supaya webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Webinar kali ini mengambil tema ISK atau infeksi saluran kemih. Apakah sahabat AMC pernah mengalaminya? Lantas apa sebenarnya ISK itu? Apa penyebabnya? Bagaimana penanganannya? Dan apabila terjadi kepada ibu yang sedang hamil, apakah dapat menimbulkan masalah bagi sang ibu dan bayinya? Hal tersebut akan dibahas dalam webinar kali ini bersama dua dokter spesialis dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk materi yang pertama akan disampaikan Dr. Medisia Yurista SPPD, dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Med Dr. Supriyatiningsih SPOG MKes. Bagi sahabat AMC yang sudah bergabung dan ingin mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan tema webinar ini, sahabat AMC dapat bertanya melalui live chat di channel YouTube kami atau di kolom komentar. Dan untuk sahabat AMC yang sudah bertanya melalui Instagram @rsamcmuhammadiyah, nanti para pembicara akan memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan langsung dijawab. Di akhir webinar nanti, kami akan mengumumkan pemenang giveaway menarik bagi sahabat AMC yang beruntung. Dan sahabat AMC, sebelum kita mulai dengan pembicara yang pertama, marilah kita bersama-sama menyaksikan video profil mengenai Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta berikut ini. Selamat menyaksikan. Kesehatan adalah anugerah bagi kehidupan setiap insan. Dengan kesehatan, kita dapat menikmati setiap kesempatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kesempatan menghirup udara segar bersama keluarga dan orang-orang tercinta, serta mensyukuri setiap nafas kehidupan merupakan kesempatan terbaik yang dapat kita nikmati jika kesehatan selalu dimiliki. Inilah kami, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Kami siap melayani Anda agar dapat menikmati kesempatan terbaik dengan layanan kesehatan yang bermutu. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta menjamin kenyamanan Anda dengan menyediakan ruang pendaftaran dan ruang tunggu yang luas dan bersih. Tempat bermain anak yang aman dan nyaman bagi Anda yang memiliki buah hati, serta fasilitas parkir kendaraan roda 2 dan 4 yang luas. Sebagai bentuk komitmen kami untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berkemajuan, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan yang lengkap, di antaranya instalasi gawat darurat 24 jam dengan tenaga kerja yang profesional dan kompeten, layanan unggulan seperti reproduksi obscene, skin dan estetik, terapi ozon, dan terapi sekretomi. Kami juga memiliki klinik spesialistik, di antaranya klinik anak, klinik mata,
Klinik Bedah dan Bedah Anak. Fisioterapi dan sport injury. Klinik THT. Klinik penyakit dalam. Klinik neurologi, klinik psikiatri, klinik urologi, klinik andrologi, klinik jantung dan pembuluh darah, klinik hipnoterapi, klinik ortopedi dan traumatologi, klinik laktasi. Sebagai upaya dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh, kami memiliki fasilitas laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang modern. Di antaranya, laboratorium andrologi, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, dan radiologi. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta memiliki ruang rawat inap yang terdiri dari ruang inap VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Semua fasilitas yang kami miliki didukung dengan tenaga medis profesional dan kompeten yang senantiasa melayani Anda dengan setulus hati. Kami percaya dengan semangat dan komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berkemajuan, dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Anda. Karena kami ingin Anda dapat menikmati setiap kesempatan berharga dalam hidup. Bersama kami, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung menuju ke pembicara pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Medisia Yurista SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi sebelumnya, marilah kita simak kurikulum vitae dari Dr. Medisia berikut ini. Iya, Dr. Medisia, silakan dengan materinya. Baik, terima kasih Mas Agi atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AMC, terima kasih. Perkenalkan saya Dr. Medisia Yurista, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai infeksi saluran kemih, apa gejalanya dan bagaimana cara mengatasinya. Kita langsung saja mulai pembahasan mengenai infeksi saluran kemih. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi di mana organ yang termasuk ke dalam sistem saluran kemih mengalami infeksi. Organ tersebut adalah ginjal, ureter, uretra, dan juga kandung kemih. Pada gambar kita bisa melihat bahwa di sini adalah gambar sistem saluran kemih. Kemudian terjadi invasi bakteri sehingga terjadi infeksi saluran kemih. Apa saja faktor risiko dari infeksi saluran kemih? Yang pertama adalah wanita. Jadi jenis kelamin wanita itu lebih rentan terjadi infeksi saluran kemih. Mengapa? Karena pada wanita memiliki uretra yang lebih pendek dari pria, sehingga bakteri mudah masuk. Kemudian yang kedua adalah menopause. Pada wanita dengan menopause, kadar hormon estrogennya menurun. Penurunan kadar hormon estrogen ini akan membuat perubahan suasana lingkungan di sekitar organ kewanitaan dan juga organ saluran kemih, sehingga bakteri akan lebih mudah masuk dan berkembang. Yang ketiga adalah alat kontrasepsi seperti diafragma dan juga agen spermisida.
Disarankan jika Anda menggunakan alat kontrasepsi, hindari agen kontrasepsi yang seperti ini. Kemudian yang keempat adalah adanya gangguan pada saluran kemih. Gangguan seperti apa? Misalnya ada penyempitan, adanya alat-alat yang digunakan di dalam saluran kemih seperti stenting, nefrostomi dan sebagainya. Kemudian adanya batu, ya, adanya gangguan-gangguan apapun pada saluran kemih ini akan mengakibatkan terjadinya infeksi saluran kemih. Yang selanjutnya adalah batu saluran kemih. Itu adanya batu juga beresiko terjadi infeksi, penurunan sistem imun, yaitu misalnya pada kasus diabetes, gagal ginjal, pada penderita dengan HIV/AIDS dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tindakan pembedahan saluran kemih, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat adanya anatomi dari sistem saluran kemih. Ini review saja yang saya sampaikan sebelumnya, faktor risiko dari infeksi saluran kemih. Di sini jika ada suatu kondisi di mana infeksi saluran kemih itu mudah terjadi. Yang tadi belum disebutkan adalah kehamilan. Adanya kehamilan itu akan di mana rahim itu pada wanita membesar, kemudian mendesak organ-organ sekitarnya termasuk saluran kemih, sehingga berisiko terjadinya infeksi saluran kemih. Ya, nah pada gambar di bawah itu kita lihat adanya invasi dari bakteri yang masuk ke dalam kandung kemih, kemudian ke saluran kemih hingga bisa ke ginjal sehingga terjadi infeksi saluran kemih. Sekarang kita beranjak mengenai apa saja tanda dan gejala dari infeksi saluran kemih. Yaitu yang pertama adalah nyeri perut bagian bawah atau nyeri pinggang. Nyeri perut bagian bawah itu di area sekitar di bawah pusar, ya. Kemudian nyeri pinggang itu bisa di pinggang sebelah kanan ataupun di pinggang sebelah kiri, terasa nyeri. Kemudian yang kedua adalah gangguan buang air kecil. Sensasinya bermacam-macam yang dirasakan oleh pasien, seperti misalnya rasa sakit atau terbakar pada saat buang air kecil. Tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil, jadi ingin terus-menerus ke kamar mandi, namun buang air kecil yang dirasakan itu dirasa tidak tuntas, jadi hanya sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian terdapat darah dalam urin atau disebut juga hematuria, serta warna urin yang keruh. Kalau warna urin yang normal itu dia cenderung berwarna kuning jernih atau putih, tapi kalau pada infeksi saluran kemih warnanya lebih keruh. Gejala selanjutnya adalah demam, bisa disertai demam, bisa juga tidak disertai demam. Umumnya demam terjadi pada infeksi saluran kemih bagian atas. Kemudian mual dan muntah. Ya, baik, itu tadi tanda dan gejalanya. Sekarang, siapa saja sih yang bisa terkena infeksi saluran kemih ini? Apakah hanya beberapa orang atau populasi tertentu, ataukah ada spesifik yang hanya yang bisa terkena infeksi saluran kemih? Ternyata yang bisa terkena infeksi saluran kemih ini adalah seluruh populasi manusia, baik itu anak kecil, dewasa muda, dewasa tua, baik itu pria maupun wanita, semuanya bisa terkena infeksi saluran kemih. Namun pada wanita lebih berisiko terjadi infeksi saluran kemih dibandingkan pada pria. Kemudian bagaimana caranya supaya terhindar dari infeksi saluran kemih? Apakah ada upaya-upaya khusus supaya kita tidak terinfeksi saluran kemih? Nah, tentu saja ada. Yang pertama adalah pada saat membasuh organ intim, pada saat buang air kecil maupun buang air besar, diarahkan dari depan ke belakang, ya, supaya kuman yang dari organ dari belakang tidak menuju ke bagian depan. Kemudian menjaga organ intim supaya tetap kering dan tidak lembab. Terutama jika selesai berkemih, itu disarankan jangan sampai kondisi pakaian dalam Anda itu menjadi lembab ataupun basah, karena itu berisiko terjadi infeksi saluran kemih. Yang selanjutnya adalah jangan menahan berkemih, ya. Jika terasa ingin segera buang air kecil, maka segera saja ke kamar mandi dan buang air kecil. Banyaklah minum air putih
sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata orang Indonesia dengan berat badan normal, kebutuhan air minumnya itu sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Jika Anda bertubuh besar, maka kebutuhan minum airnya itu lebih besar daripada yang berat badan normal. Kemudian buang air kecil dan membersihkan organ intim setelah berhubungan intim. Hal ini bisa juga mencegah dari infeksi saluran kemih. Hindari penggunaan alat kontrasepsi jenis diafragma atau yang mengandung spermisida karena bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri. Nah, diafragma ini biasanya dimasukkan ke dalam organ gitu ya. Nah, adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu tentu meningkatkan resiko terjadinya pertumbuhan dari bakteri. Yang selanjutnya adalah menghindari pemakaian produk pembersih kewanitaan yang berpotensi menimbulkan iritasi, seperti misalnya yang mengandung parfum. Adanya pembersih yang mengandung parfum ini bisa mengakibatkan iritasi, kemudian semacam ada lecetnya, dan lecet-lecet ini akan menimbulkan pertumbuhan dari bakteri sehingga terjadi infeksi saluran kemih. Terkait makanan, apa saja yang harus dihindari? Yaitu kafein, karbonat, dan juga alkohol. Untuk makanan ini terutama lebih dikhususkan jika Anda memang ada gejala infeksi saluran kemih atau Anda memang terbukti terdiagnosis infeksi saluran kemih, maka hindari dulu makanan-makanan kafein, karbonat, dan alkohol. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya jika Anda merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, gejala infeksi saluran kemih? Apa yang harus dilakukan? Ya, tetap lakukan upaya-upaya pencegahan, ya, supaya membantu juga mengatasi gejalanya. Kemudian periksakan diri Anda ke dokter, ya, bisa ke dokter spesialis penyakit dalam untuk memeriksakannya. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, diantaranya pemeriksaan sampel urin. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan kultur dari urin atau pemeriksaan khusus ya, pemeriksaan sampel dari bakteri dari urin. Nah, jika memang tegak diagnosis dari infeksi saluran kemih, maka dokter akan memberikan pengobatan berupa antibiotik dan harus diminum sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai infeksi saluran kemih. Kemudian selanjutnya adalah saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami mengenai infeksi saluran kemih, ya. Ini pertanyaannya bermacam-macam, ada yang dari Jogja, ada yang dari luar kota juga. Oke, yang pertama, langsung kami jawab ya. Dokter, apakah jika kita mengalami ISK berulang akan mengakibatkan kanker? Ini pertanyaan dari atas nama Kartini Naiborhu di Medan. Ya, baik, terima kasih Ibu Kartini di Medan ya. Saya akan menjawab. Jadi memang kalau infeksi saluran kemih ini yang perlu diketahui itu akan beresiko dia kumat-kumatan. Jadi apabila sudah pernah terkena infeksi saluran kemih, dia akan beresiko terinfeksi ulang gitu. Nah, apakah kemudian pertanyaannya jika dia berulang terus terjadi infeksi saluran kemih di kemudian hari, apakah terjadi kanker kandung kemih? Ternyata dari referensi yang pernah saya baca itu memang ISK yang rekuren ini yang berulang atau ISK yang kronik yang sudah lama terjadi itu dapat menyebabkan kanker dari kandung kemih. Dengan catatan di sini bahwa ternyata dari penelitian-penelitian yang didapatkan, walaupun memang ada risiko terjadi infeksi terjadi kanker kandung kemih, itu juga perlu diperhatikan faktor perancunya. Ya, nah ya itu yang tidak disebutkan dalam penelitian tersebut. Misalnya mungkin dia ternyata pasien tersebut mempunyai keluarga dengan faktor risiko kanker dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor perancunya. Jadi tidak murni dari penyebabnya adalah si infeksi saluran kemih ini. Makanya ini juga mungkin tidak bisa dijadikan acuan juga, dan dalam penelitian tersebut menyampaikan bahwa perlu penelitian yang lebih lanjut ya, yang lebih disingkirkan faktor-faktor perancu atau confoundingnya, yang betul-betul
melihat bahwa ISK ini yang berulang itu bisa menyebabkan kanker kandung kemih. Nah, sebagai tambahan juga saya sampaikan apa saja sih faktor risiko dari kanker kandung kemih, yaitu perokok, kemudian alkohol, kemudian para pekerja yang bekerja di bidang kimia ya, misalnya di pabrik-pabrik, kemudian di pabrik cat, di logam, metal gitu ya, terpapar bahan-bahan kimia. Kemudian juga dengan orang yang memiliki riwayat dari keluarganya terkena kanker kandung kemih ataupun kanker lainnya, itu berisiko terjadinya kanker kandung kemih gitu ya. Jadi faktor-faktor itu juga perlu diperhatikan, tidak hanya dari riwayat ISK-nya saja gitu. Semoga bisa membantu ya Ibu Kartini ya. Oke, baik. Kemudian saya beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya cukup spesifik mengarah ke dunia medis ya. Pertanyaan dari Dr. Puspita Jauharil di Semarang dan juga Dr. Ilham Prayogo di Cirebon. Ya, pertanyaannya sangat baik. Bagaimana terapi ISK yang terupdate dan apa terapi ISK yang efektif? Nah, ini juga untuk terapi ISK, jadi ada banyak perhimpunan ahli yang mengeluarkan rekomendasi atau guideline dari terapi ISK. Nah, yang paling terkenal, yang cukup besar itu yang pertama dari European Association of Urology pada tahun 2020, itu mengeluarkan rekomendasi terapi dari ISK. Kemudian yang kedua itu dari International Disease Society of di Amerika atau IDSA, itu juga mengeluarkan rekomendasi itu pada tahun 2009-2010. Kemudian yang selanjutnya kalau di Indonesia itu oleh Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, itu di buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam itu pada tahun 2014. Dan itu kalau dilihat dari berbagai sumber itu ya sedikit ada perbedaan ya. Mana yang mau diambil acuannya itu kalau saya sarankan itu yang mungkin yang lingkungan lokal aja dari Indonesia, dari PAPDI ya. Itu kalau misalnya terapi antibiotik pilihannya di situ disebutkan ada ampicillin ataupun trimethoprim sulfamethoxazole untuk yang uncomplicata, yang tidak komplikasi. Sedangkan kalau untuk yang akut pyelonefritis atau ISK yang bagian atas ginjal itu diberikan terapi antibiotik yang melalui infus ya, parenteral infus antibiotiknya. Nah, penting di sini ya untuk Dr. Puspita dan Dr. Ilham itu diketahui bahwa sebenarnya kalau pemberian antibiotik itu paling baik itu adalah dengan acuan antibiogram ya. Jadi melihat pola kuman setempat. Kalau misalnya di Semarang ataupun di Cirebon mungkin di situ ada antibiogram yang dikeluarkan rekomendasinya oleh biasanya rumah sakit besar ya di Semarang ataupun di Jawa Barat mungkin ya mengeluarkan panduan antibiotik. Nah, jadi untuk pemakaian yang bijak itu harus berdasarkan antibiogram. Jadi dengan melihat ISK ini penyebab utamanya adalah paling sering adalah E. coli, bakteri gram negatif, maka dipilihlah antibiotik yang sensitif terhadap gram negatif berdasarkan pola kuman setempat atau antibiogramnya. Begitu ya Dr. Puspita dan Dr. Ilham, semoga bisa membantu. Baik, langsung saya lanjutkan ya. Nih alhamdulillah ada lagi pertanyaan dari Jogja atas nama Dwi Lestari. Pertanyaan yang diberikan adalah, apakah ISK bisa sembuh dan apakah bisa kambuh? Apakah bisa sembuh? Iya, bisa sembuh. Pengobatannya dengan antibiotik yang harus diresepkan oleh dokter. Obatnya harus dihabiskan. Jika kemudian setelah pengobatan sebaiknya dievaluasi ulang sampel urinnya. Jika terbukti sudah negatif, tanda-tanda dari ISK-nya, maka pengobatan dihentikan. Tapi misalnya masih ada gejala ataupun masih hasil urinnya menunjukkan ISK, maka harus dievaluasi terkait kepatuhan minum obat, terkait terapinya dan sebagainya oleh dokter. Gitu ya. Kemudian apakah bisa kambuh?
ya ISK itu bisa kambuh, bisa berulang, namanya ISK rekuren. Jadi kalau misalnya terjadi kekambuhan seperti ini, yaitu tadi banyak faktor yang dilihat dari pasiennya sendiri, apakah sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan baik, kemudian dari terapinya apakah sudah cukup efektif ya. Dan yang penting jika terjadi kekambuhan sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang namanya kultur urin. Jadi pemeriksaan dari sampel urinnya kemudian dikultur untuk melihat dari jenis bakterinya apa tuh ya. Begitu Ibu Dwi Lestari di Yogyakarta, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari atas nama Rizka Maulani di Kalimantan Tengah. Baik, pertanyaannya akan saya bacakan ya. Bagaimana membedakan ISK dan IMS? Nah, ISK ini infeksi saluran kemih. Untuk IMS-nya mungkin yang dimaksud Mbak Rizka di sini infeksi menular seksual ya. Kalau untuk ISK seperti saya jelaskan sebelumnya, itu adalah kondisi di mana organ di sistem saluran kemih itu terinfeksi oleh kuman. Jadi organ tersebut berupa ginjal, ureter, uretra, dan juga kandung kemih. Sedangkan kalau infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan intim, biasanya yang berhubungan yang tidak aman. Ada banyak jenisnya kalau penyakit infeksi menular seksual, diantaranya chlamydia, gonore, kemudian sifilis atau raja singa, HIV, dan sebagainya. Untuk gejalanya dari infeksi menular seksual ini biasanya ditandai oleh ruam-ruam ya, jadi kayak ada merah-merah atau benjolan-benjolan atau lepuhan-lepuhan di sekitar area kelamin, dan biasanya terasa nyeri atau tidak nyaman gitu ya. Untuk penjelasan infeksi menular seksual lebih detail mungkin suatu saat jika ada kesempatan kita berikan penjelasan lebih lanjut. Oke, tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Rizka, terima kasih ya. Memang ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya, semoga di lain kesempatan kita bisa membantu pertanyaan. Terima kasih saya sampaikan, dan sekian juga webinar dari saya mengenai infeksi saluran kemih. Semoga bisa membuka wawasan Anda mengenai infeksi saluran kemih dan menjawab masalah kesehatan Anda. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri dulu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Medisi atas penjelasan mengenai ISK dan jawaban dari pertanyaan dari sahabat AMC yang sudah masuk. Sahabat AMC, sebelum kita menuju pembicaraan kedua, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang dipersembahkan oleh Kombipar berikut ini. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Kuatkan aku dan kamu, bersama kita akan maju. Sehat awal kemenangan, sehat awal kemenangan. Syukuri semua anugerah, karena kita adalah pemenang. Kita ini adalah pemenang, karena kita
AMC, kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi daftar hadir melalui link yang akan kami bagikan melalui live chat dan juga kolom komentar. Dan untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Med. Dr. Supriyati Ningsih, SPOG MKes, dokter spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi sebelumnya, marilah kita simak kurikulum vitae dari Dr. Upi. Dan Dr. Upi, silakan dengan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat AMC. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara Mas Agi, kesayangan kita semua. Izinkan saya Dr. Med. Dr. Supriyati Ningsih MKes SPOG atau yang biasa kalian kenal sebagai Dr. Upi untuk menyampaikan tentang infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Medicia, penyakit dalam, beliau ahli penyakit dalam, tentang infeksi saluran kemih, dan saya akan menyampaikan tentang bagaimana infeksi saluran kemih atau yang kita kenal dengan ISK pada ibu hamil. Beberapa slide mungkin saya akan lewat karena Dr. Medicia sudah banyak menyampaikan bagaimana cara infeksi saluran kemih itu terjadi. Dan satu hal yang juga di-highlight sebelumnya oleh beliau bahwa kaum wanita itu banyak mengalami infeksi saluran kemih. Bahkan 5 dari 10 wanita pernah mengalami infeksi saluran kemih dan 2 diantaranya mengalami infeksi saluran kemih atau ISK berulang. Dan gejala-gejala sudah banyak disebutkan juga, dan salah satunya tentu adalah tentang yang paling sering dikeluhkan oleh perempuan ketika datang, rasa anyang-anyangan atau buang air kecil yang tidak tuntas, juga nyeri perut bagian bawah. Bahkan pada beberapa wanita hamil mereka menjadi lebih merasa tidak nyaman di bagian bawah karena gangguan ISK ini. Nah, siapa saja yang bisa terkena ISK tadi tentu sudah disampaikan adalah para kaum wanita, dan juga pada wanita hamil cukup banyak terjadi ISK. Selain itu juga anak-anak bisa, pria, penderita diabetes, dan beberapa pasien yang menggunakan kateter tinggal atau kateter yang menetap lebih dari 24 jam. Nah, mungkin satu hal yang menjadi pertanyaan, mengapa wanita hamil atau bumil gitu ya lebih rentan terkena ISK ya? Karena begini, pada wanita hamil secara anatomi saluran kemihnya menjadi lebih pendek ya. Bukan hanya pada wanita hamil, artinya secara anatomi saluran kemih pada wanita lebih pendek dibandingkan pada pria, baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Kemudian pada perempuan atau wanita, pengembasuhan setelah buang air kecil menggunakan air yang kurang bersih, dan air bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Nah, kemudian yang ketiga, ini kebiasaan perempuan ya, di mana-mana lebih sering menahan buang air kecil dibandingkan para pria. Ya, padahal sudah salurannya secara anatomi pendek, terus seneng nahan air kencing, sehingga tadi seperti yang dikatakan Dr. Medicia, lama tinggal kuman di dalam cairan itu termasuk di dalam kandung kencing, itu akan menyebabkan akumulasi dari kuman di dalam kandung kencing. Nah, juga yang berikutnya karena salah dalam memilih bahan pakaian, dalam hari ini pakaian dalam, terutama yang tidak menyerap keringat ya, baik pada wanita maupun ibu hamil, pemilihan baju dalam itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, kemudian bagaimana ISK pada kehamilan? Di Indonesia itu terjadi asimptomatik bakteri urea dalam kehamilan mencapai 7,3%. Jadi cukup besar ya kejadian infeksi saluran kemih pada wanita hamil. Dan UTI atau dalam bahasa Indonesianya ISK dalam kehamilan, datanya menunjukkan bahwa 2-23%
perempuan yang mengalami infeksi saluran kemih itu asymptomatic bacteriuria, artinya tanpa ada gejala, ya, sehingga ketika muncul mungkin dia bersamaan dengan rasa nyeri yang lain atau bahkan ketahuan dari hasil laboratorium rutin yang dilakukan pada saat wanita hamil ini melakukan screening. Kemudian yang berikutnya kasus yang lain itu dengan pyelonefritis ataupun akut sistitis. Nah, kalau akut sistitis memang keluhannya muncul, pyelonefritis juga keluhannya muncul. Ya, meskipun frekuensi atau insidensinya lebih kecil dibandingkan yang asimptomatik. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa tanpa gejala itu artinya asimptomatik. Dan umumnya ini disebabkan oleh bakteri komensal. Bakteri komensal adalah bakteri yang sebetulnya dia teman baik kita, ya, di organ reproduksi termasuk organ berkemih kita, ya, kaum perempuan. Nah, hanya memang karena terjadi situasi yang menyebabkan bakteri komensal ini kemudian menjadi bersifat tidak baik, maka terjadilah proses infeksi, ya, dan kalau tidak diobati sebagian berubah menjadi pyelonefritis. Nah, gejalanya adalah uretritis akut atau sistitis, ya, nyeri, kalau kencing rasanya panas, ya. Sebagian besar juga wanita hamil mengeluhkan ini. Kemudian gejala pyelonefritis kalau sudah terjadi sampai demam, panas, menggigil, nyeri pinggang, ya, yang kalau dokter mendeskripsikan ini sebagai nyeri ketok di daerah panggul atau pinggang belakang, ya. Nah, apa komplikasi ISK pada kehamilan? Kira-kira kan begitu, ya, pertanyaannya. Apakah ISK itu sesuatu yang harus menjadi concern kita? Karena tadi, ya, sekitar 7% sekian dari wanita hamil di Indonesia mengalami ISK. Yang pertama, komplikasinya adalah kelahiran prematur, ya. Mengapa, Dok, bisa terjadi kelahiran prematur? Karena rasa nyeri itu akan bersamaan dengan munculnya zat enzim atau hormon yang juga meningkatkan rangsang nyeri, ya, seperti komponen prostaglandin, oksitosin, yang itu akibatnya meningkatkan kontraksi rahim. Oleh karena itu, ISK harus dicegah pada kehamilan. Kemudian juga dalam long term, jadi selama kehamilan, ISK akan menyebabkan terjadinya berat badan lahir rendah atau BBLR, ya. Kemudian bisa berhubungan dengan preeklamsia, hipertensi dalam kehamilan, dan juga gagal ginjal tentunya kalau sudah menjadi semacam pyelonefritis kronik, dan juga bisa merangsang terjadinya kematian janin meskipun dengan mekanisme-mekanisme yang lain, ya. Tapi salah satu risk factors-nya adalah kalau ada infeksi saluran kencing. Nah, bagaimana tata laksana infeksi saluran kencing? Nanti boleh ada pertanyaan-pertanyaan, ya, tapi saya selesaikan dulu presentasi saya. Tujuan dari tata laksana infeksi saluran kencing adalah tentu hilangkan faktor infeksinya, termasuk tadi resiko-resiko yang bisa muncul akibat ISK maupun bagaimana supaya infeksi ISK tidak terjadi. Kemudian hindari efek samping, ya. Tadi efek sampingnya bisa terjadi persalinan prematur, hipertensi, ya, dan cegah terjadinya infeksi berulang, ya. Jadi kalau udah terjadi infeksi, jangan berulang-ulang terjadi infeksinya, ya. Nah, kemudian pencegahan ISK nomor 1, karena tadi, ya, dia berhubungan dengan anatomi, kemudian cara untuk membasuh pada saat setelah kencing, ya, pemilihan baju dalam, itu menyebabkan pencegahan ISK secara prinsip harus mempertimbangkan tentang bagaimana kita memodifikasi perilaku atau yang disebut dengan upaya-upaya pencegahan, ya. Kemudian juga strategi penggunaan antibiotik. Mengapa penggunaan antibiotik juga menjadi pertimbangan yang penting? Karena pemakaian antibiotik yang terus-menerus
antibiotik yang terus berulang itu akan menimbulkan resistensi. Ya, sehingga resistensi itu akan menyebabkan pilihan yang lebih sulit ketika pasien mungkin menderita penyakit infeksi yang lain yang harus ditreatment dengan jenis atau turunan atau golongan antibiotik yang sama. Nah, sehingga strategi penggunaan antibiotik juga menjadi pertimbangan dalam pencegahan ISK. Nah, ada beberapa strategi pencegahan. Kalau penggunaan antibiotik itu kita menyebutnya sebagai profilaksis, ya. Ada profilaksis kontinu, ada profilaksis pasca senggama, ada pengobatan antibiotik secara mandiri, dan kemudian penggunaan preparat estrogen. Meskipun masih dalam penelitian yang dalam, ya, bagaimana pencegahan ISK dengan menggunakan preparat estrogen, tapi emang umumnya ini dikonsentrasikan untuk pencegahan ISK pada perempuan yang memasuki masa menopause. Kemudian modifikasi perilaku yang tadi saya terangkan atau saya sebut di awal, minum air putih. Nah, ini dia. Perempuan selalu mengatakan, saya sudah cukup banyak minum, dok. Coba ditimbang dan diingat-ingat, bukan menimbang airnya ya, tapi dipertimbangkan dan diingat-ingat. Berapa liter sih minumnya sehari? Minum itu ya hitungannya 24 jam minus tidur, ya. Kan nggak ada orang tidur pakai minum, ya, kecuali mimpi sedang minum, ya. Nah, jadi rata-rata adalah 1,5 sampai 3 liter per hari, tapi kita menghitungnya total dalam 24 jam. Nah, kemudian menjaga higienitas. Jadi higiene itu menjadi sangat penting, ya. Tadi milih alat baju dalam, ya, bagaimana cara untuk membasuh pasca buang air kecil dan buang air besar, ya. Hindari menahan buang air kecil, bersihkan area kewanitaan dengan benar dari depan sampai belakang, jangan terbalik dari belakang. Kenapa di belakang tidak boleh ke depan? Karena di belakang ada E. coli. Ya, kuman Escherichia coli itu kuman baik di daerah alat saluran pencernaan makanan, ya. Kalau dia di belakang kuman baik, tapi kalau dia di depan jadi kuman patogen, dan itulah yang merangsang terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian lakukan pemeriksaan urin rutin khususnya pada kehamilan. Kita sangat berbahagia, ya, bahwa seluruh wanita hamil di Indonesia semua sudah terjangkau dengan antenatal care yang rutin, ya. Bahkan ada ANC terpadu di puskesmas, salah satunya adalah komponen urin rutin itu diperiksa. Jadi bagi sahabat AMC yang mungkin sedang hamil atau merencanakan kehamilan, jangan lupa bahwa ANC terpadu bisa dilakukan sejak dari di primary care atau di puskesmas. Kemudian tadi yang saya sebut penggunaan bahan pakaian yang menyerap keringat dan tidak lembab. Sebetulnya tujuannya untuk mencegah bakteri atau jamur tumbuh, ya. Sekarang strategi pencegahan lain yang terkenal dan mulai dikenal gitu, ya, tentang penggunaan cranberry. Waduh, ngelihat gambarnya aja udah rasanya kepengen makan, ya. Cranberry itu sebetulnya sudah cukup lama diteliti, ya, dan digunakan. Karena tadi strategi pencegahan ini cukup efektif, terutama pada saluran atau ISK yang berulang. Di dalam cranberry itu terdapat satu zat yang disebut dengan proanthocyanidin. Nah, PAC gitu, ya, kita nyebutnya, itu bekerja untuk mencegah penempelan bakteri E. coli. Yang saya katakan bahwa E. coli kalau di belakang baik-baik saja, ya, di daerah belakang tuh saluran makanan sampai dengan anus, tapi kalau dia pindah ke depan maka dia menginfeksi dinding epitel saluran kemih. Nah, di sanalah akan menimbulkan infeksi, ya, dan proanthocyanidin bisa kita gunakan. Lalu apa sih cara kerjanya dari PAC ini? Cranberry ini memiliki anti-adesi bakteri sehingga mencegah bakteri menempel, dan dia akan berikatan dengan Fimbre bakteri. Sahabat AMC,
yang dimanapun kalian berada, bahwa bakteri itu selalu punya fimbre atau flagel yang itu biasanya dipakai untuk nempel di dalam selaput atau dinding organ kita, ya, termasuk dinding saluran kemih, ya. Nah, yang dicegah oleh cranberry adalah supaya si fimbre itu nggak nempel, gitu ya. Nah, jadi manfaatnya adalah karena dengan menggunakan produk ini yang dia bukan antibiotik, maka ini tidak menimbulkan resistensi antibiotik di kemudian hari. Tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa ISK berulang, penggunaan antibiotik yang berulang-ulang itu akan meningkatkan resistensi tubuh pasien terhadap penggunaan suatu antibiotik. Nah, kemudian otomatis dapat memberikan dukungan kesehatan yang baik bagi saluran kemih. Manfaat lainnya adalah mensupport kesehatan jantung karena PAC, ya, menjaga kadar gula normal, kemudian saluran pencernaan, dan sesuai sifatnya karena dia juga banyak mengandung vitamin C, maka dia bisa berfungsi sebagai antioksidan. Ya, jadi bagaimana secara safety and efficacy dari cranberry sudah banyak diteliti. Tadi saya sudah terangkan, saya bisa lewat ya ini ya. Jadi penurunan infeksi E. coli sampai penggunaan hari ke-90 itu tampak terjadi. Jadi kalau 90 tuh ya kira-kira kalau dihitung bulan ya 3 bulan ya. Nah, penggunaan cranberry ini membuktikan dapat membantu mensupport kesehatan saluran kemih. Jadi nanti pasti pertanyaannya, amankah cranberry untuk wanita hamil gitu ya? Nah, tadi sudah saya sebutkan tentang efektivitas pencegahan terjadinya infeksi saluran kemih yang berulang dengan penggunaan cranberry. Nah, bagaimana pada kehamilan gitu ya? Kira-kira kan begitu ya, karena saya seorang dokter spesialis kandungan. Jadi beberapa studi menunjukkan bahwa ini efektif untuk mengurangi recurrency, sekaligus juga dia berfungsi untuk meningkatkan kemampuan anti adesi yang akan meningkat di jam ke-6, menurun di jam ke-9, dan kembali meningkat dan stabil hingga 24 jam. Jadi makanya tadi ada riset yang meminta 90 hari penggunaannya. Ya, kemudian ini adalah menjadi pilihan alternatif non antibiotik profilaksis dan mengurangi angka kejadian infeksi E. coli pada saluran kemih hingga 36% dan menurunkan 58% angka kejadian saluran kemih berulang. Jadi kesimpulannya gitu ya, ISK tadi saya rasa sudah juga disebutkan oleh dokter sebelum saya, beliau ahlinya gitu ya, karena beliau ahli penyakit dalam. Jadi ISK paling sering memang penyebabnya E. coli, dan 50-60% infeksi ini bisa berulang karena pada kehamilan di Indonesia mencapai 7,3% dan bakteri urianya asimptomatik, jadi tanpa gejala, tahu-tahu penyakitnya berjalan terus gitu ya. Kira-kira kalau asimptomatik dengan gejala ISK yang paling sering adalah nyeri saat berkemih atau dysuria, nyeri bagian bawah suprapubik namanya nyeri suprapubik, bisa disertai demam ringan sampai dengan yang berat menggigil, BAK-nya tidak tuntas atau anyang-anyangan, nyeri pinggang, bahkan sampai dengan mual dan timbul demam yang tinggi ya. Nah, komplikasi ISK pada kehamilan saya highlight sekali lagi, bisa merangsang terjadinya kelahiran prematur, bayi yang berat badannya lahir rendah, preeklamsia, hipertensi, gagal ginjal, dan kematian janin. Terapi utama ISK atau ISK berulang adalah regimen antibiotik. Ya, sekali lagi terapi utamanya tentu penggunaan antibiotik karena bakteri. Ya, tetapi kita bisa melakukan pencegahan ISK berulang. Ya, dengan modifikasi perilaku, profilaksis antibiotik, dan produk-produk yang menggunakan cranberry. Mengapa produk cranberry baik? Karena ekstraknya mengandung 36 mg PAC atau proanthocyanidin dan dapat dijadikan pilihan sebagai profilaksis ISK serta ISK berulang sehingga mengurangi kejadian resistensi antibiotik. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang ISK pada wanita hamil. Sekarang
kita menginjak ke session tanya jawab ya, karena ini cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat AMC. Saya coba untuk pilah dulu ya, karena beberapa hampir mirip. Yang pertanyaannya datang dari Mary Yasitia dari Sidoarjo. Nyeri saat BAK, sering BAK, adanya darah pada urin, kram perut bagian bawah, demam, apakah merupakan gejala dari ISK? Ya, kalau Mbak Mary tadi simak penjelasan saya, jelas sekali ya bahwa ini adalah gejala pada infeksi saluran kemih ya. Memang tidak semuanya serta-merta muncul, artinya terjadi semua gejala itu. Tetapi jika kita mengenali 2 dari sekian banyak gejala dan itu biasanya juga ada yang lainnya triggernya ya, maka mungkin atau faktor resiko maksud saya itu namanya trigger, maka kemungkinan besar memang itu adalah infeksi saluran kemih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Puspita Jauharil F dari Semarang. Ya, antibiotik jenis apa yang bisa dipakai pada bumil dengan ISK? Ya, kemudian bagaimana cara mencegah ISK pada ibu hamil? Antibiotik yang bisa dipakai pada ibu hamil sesungguhnya adalah bisa dengan 2 cara antibiotik, dua platform antibiotik. Kita bisa menggunakan yang broad spectrum dan kita bisa menggunakan yang khusus dengan spektrum di daerah genitalia bawah ya. Hanya pilihan itu sangat bergantung kepada satu, apakah pada pasien terdapat alergi atau tidak dari penggunaan antibiotik itu. Lalu yang kedua, harus tetap dan ini yang paling penting, kita harus sangat mempertimbangkan apakah ada dosis atau efek yang membahayakan janin maupun ibunya ya. Kemudian yang ketiga, pemilihan antibiotik itu juga harus melihat seberapa parah keluhan yang terjadi pada si ibu hamil tersebut. Dan yang keempat tentu adalah apakah dia memerlukan antibiotik dalam hal kasus infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Karena pada beberapa kasus yang cukup ringan dan itu berulang, maka kita bisa menggunakan profilaksis yang lain. Yang salah satunya adalah tadi saya sampaikan yang mengandung PAC atau cranberry ya. Bagaimana cara mencegah ISK pada ibu hamil? Tadi juga sudah saya terangkan berbagai cara pencegahannya ya, dari modifikasi gaya hidup, kemudian pemberian profilaksis ya, sampai dengan mungkin memberikan preparat lain seperti preparat estrogen. Meskipun estrogen lebih banyak kita gunakan ISK pada perempuan menjelang menopause. Nah, antibiotik yang kembali ke antibiotik, tentu antibiotik tadi yang kita pilih haruslah antibiotik yang aman untuk wanita hamil dan untuk janin di dalam kandungan di trimester berapapun. Lebih banyak jenis antibiotik yang aman dan pertimbangkan untuk antibiotik yang tidak aman. Antibiotik yang tidak aman misalnya penggunaan tetrasiklin yang bisa menyebabkan terjadinya pewarnaan pada gigi ya. Kemudian beberapa antibiotik yang mungkin pada trimester tertentu akan mengganggu pertumbuhan janin. Kemudian ada pertanyaan lagi berikutnya dari Latifah Aruf dari Jambi. Apakah ada tingkat keparahan ISK pada ibu hamil? Dan bagaimana peran sebagai bidan dengan pasien bumil ISK? Tingkat keparahannya dengan menggunakan grading tentu tidak ada di dalam ISK, tapi kita bisa membagi ISK akut dan ISK berulang ya. Pada ISK akut
Jika itu menunjukkan gejala yang ringan, maka kita bisa menggunakan trik-trik pencegahan, ya, seperti yang minum banyak, membasuh berkemih, ya, dari depan ke belakang dan jangan dibalik, menggunakan pakaian-pakaian yang menyerap keringat dan tidak menyebabkan kelembapan tinggi, ya. Itu kita bisa menggunakan cara itu pada ISK yang ringan, dan itu merupakan ISK yang baru terjadi. Tetapi kalau sudah menimbulkan ISK yang berat dan keluhannya cukup menonjol, seperti misalnya nyeri berkemih, kemudian demam juga, maka kita harus menggunakan antibiotik sebagai terapinya. Dan pada ISK berulang, selain dengan menggunakan antibiotik, kita bisa menggunakan beberapa pencegahan. Pencegahannya salah satunya adalah tadi, ya, baik yang berulang maupun tidak, kita bisa menggunakan cranberries sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya ISK. Nah, bagaimana peran bidan dengan pasien humil ISK? Ya, tadi dengan menggunakan ANC terpadu bisa mengenali ISK yang asimptomatik karena 7,1%, ya, bahkan 7,2% dari total wanita hamil, di mana di dalamnya 32% itu asimptomatik, maka sebaiknya bidan harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan edukatif dan promotif, ya. Jadi lebih banyak menyampaikan tentang teknik-teknik komunikasi dan edukasi yang menurut saya itu sangat baik dan sangat mudah untuk dilakukan di level primary care, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Dr. Ilham Prayogo dari Cirebon. Bagaimana manajemen ISK pada setiap trimester kehamilan? Manajemennya tentu tidak menggunakan grading juga seperti tadi tingkat keparahan pada wanita hamil, ya. Tidak ada grading yang spesifik. Apakah berbeda di trimester 1 dengan trimester kedua dan dengan trimester ketiga? Hampir secara keseluruhan pencegahannya mirip, ya, seperti yang saya sampaikan dalam presentasi. Hanya mungkin apa yang menjadi faktor pemberatnya, ya. Misalnya sudah muncul hipertensi dalam kehamilan, sudah muncul preeklamsia plus ISK gitu, ya, maka tata laksananya ditambahkan dengan munculnya pemberat itu, ya, atau janin tidak berkembang, ya, maka tata laksananya ditambahkan dengan munculnya pemberat tersebut, ya. Kemudian pertanyaan dari Purwanti Rahayu dari Boyolali. Bagaimana membedakan sering kencing pada ibu hamil dengan ISK, ya? Pada ibu hamil memang sering terjadi keluhan sering kencing, ya. Mengapa? Karena rahim itu dengan saluran kencing posisinya istilahnya kalau bahasa sekarang itu depan belakang, ya. Nah, karena depan belakangnya, maka kalau rahim semakin membesar dia akan menekan kandung kencing, sehingga rasa mudah penuh itu akan terjadi. Seiring dengan pembesaran rahim, maka makin rasa mudah penuhnya makin tinggi. Nah, karena itu keluhan sering kencing itu bisa kadang-kadang tidak terlihat dengan ada ISK-nya. Tetapi keluhan sering kencing harus kita perhatikan ketika wanita ini di trimester 1 ngeluh, di trimester kedua semakin kelihatan berat, maka kita periksa urin rutinnya. Dari urin kita akan bisa melihat apakah ada jumlah leukosit yang meningkat, ada bakteri yang meningkat. Itu sudah semakin menguatkan kita bahwa ini memang ada infeksi saluran kemih. Ingat, ISK pada wanita hamil sebagian besar adalah asimptomatik, sehingga kalau ada keluhan
kencing berulang, tetapi trimester 1, trimester 2 tidak membaik, sebaiknya kita harus cek apakah ada ISK atau tidak. Dan ibu hamil dengan ISK akan semakin lebih tampak keluhannya jika itu disertai dengan pemberat yang lain. Demikian yang saya bisa sampaikan dan seluruh pertanyaan sudah bisa saya jawab. Maka berikutnya saya kembalikan kepada pembawa acara AMC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Dr. Rupi, terima kasih atas penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan dari sahabat AMC. Semoga dengan menyimak penjelasan dari dua pembicara tadi, sahabat AMC, para peserta webinar semua semakin memahami mengenai ISK serta dampaknya terhadap ibu hamil. Tidak terasa kita sudah berada di akhir webinar kali ini, dan untuk pengumuman pemenang giveaway akan diumumkan melalui Instagram Rumah Sakit AMC Muhammadiyah di @rsamc Muhammadiyah, dan para pemenang akan langsung dihubungi oleh tim Humas Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Dan sahabat AMC, telah kita ikuti bersama webinar kesehatan dengan tema infeksi saluran kemih. Terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara, terima kasih kepada Dr. Medisia, terima kasih kepada Dr. Upi, terima kasih kepada sahabat AMC, para peserta webinar kesehatan siang ini yang telah setia dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Kombipar, terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta, serta para media yang telah mensupport webinar kali ini. Saya Agi Ardian selaku pembawa acara undur diri. Tetap sehat, tetap semangat. Nantikan webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.